Wis seru sejarahe, wis seru alasane mengapa Allah itu hati kita tidak merasa dekat, bahkan Allah itu jauh. Inilah sedangkan kita di dalam tahapan kawulane Allah, Islam, iman dan ihsan. Kalau terus ada di situ imannya itu belum ihsan, Bapak Ibu. Wis apa solusinya? Lagi yang penting. Bagaimana solusinya bagi hati saya yang tadinya Allah jauh, Allah gaib, Allah sir, Allah samar, menjadi Allah dalam diriku nyata, jengleh-jengleh? Jawabannya pertama. Man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Apabila cintamu diterima Allah, kata Allah, yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, yang Kanjeng Nabi diperintahkan menyampaikan terhadap kita, apabila cintamu ingin diterima Allah, kata Rasul, fattabi'uni, ikuti ajaranku. Apa ajaran Rasulullah? Ada dua, ya. Oleh karena manusia itu terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Allah ciptakan jasmani unsur dari tanah, nanti kembali ke tanah. Unsur rohani dari zat Allah, nanti kembali ke Allah lagi. Maka Rasulullah itu tidak hanya memberi ajaran syariat kanggo jasad, tapi Rasulullah itu juga memberikan ajaran hakikat lewat dinut tauhid untuk membekali, mendidik roh iki supaya bisa kembali kepada Allah. Kata kunci. Pertanyaan saya, apakah kata kunci itu sudah ada nurnya dalam hatimu? Apakah di dalam hati ini sudah ada nur iman terhadap Allah, bahwasanya Rasulullah itu tidak hanya mendidik umatnya di jalur syariat, tetapi juga di jalur hakikat. Pundi dalile nek Allah, nek Rasulullah iku ngajarno di jalur hakikat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dinil haq iku aidinut tauhid, berarti ajaran tauhid. Ilmu tauhid iku fungsinya supaya ruh ini mau untuk mengesahkan Allah, supaya jagatnya ruh yang disebut hati, kolbun ini terbebaskan dari perserikatan, persekutuan terhadap Allah. Wis, iku kata kunci. Kalau kata kunci itu sudah ada iman di dalam jenengan kali kula, saya pastikan apa yang nantinya kami urai sesuai dengan judul mengapa
banyak hati manusia itu tidak merasa kalau Allah itu dekat. Wis, iku kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, apakah di dalam hati kita sudah ada nur makrifat Allah? Sehingga merasa, meyakini adanya acara ini bisa terselenggarakan secara syariat. Tadi sudah disampaikan oleh panjenenganipun. Terima kasih atas sedoyo jamaah ingkang meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya sehingga terlaksana acara ini. Di samping itu juga secara hakikat, sudahkah ada nur ilahi, cahaya makrifat Allah dalam hati? Bisanya terjadi hakikati karena Allah. Pertanyaan. Kawadi pertanyaan nih. Kalau sudah ada hati iman, nur iman seperti itu, tak jamin apa nanti yang kami sampaikan pasti paham. Tadi kula sampun muhaddasah, sampun diparingi kathah kalih Hadratus Syekh Abah Hadi terkait jamaah ingkang rawuh. Niki mayoritas dinul haq. Wis memahami, melajari tentang ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Alhamdulillah, berarti kula saged losdol nggih. Saged nggih. Oke. Sebab ning Quran iki ada 4 Allah merekomendasikan tentang ketauhidan. Pertama, la ilaha illallah. Kedua, la ilaha illa huwa. Ketiga, la ilaha illa anta. Keempat, la ilaha illa ana. Wis. Tadi Allah sebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau cintamu diterima Allah, berarti yang diterima hanya kekasih. Hanya kekasih. Fattabi'uni, kata Kanjeng Nabi, ikutono aku. Miturut tafsir di dalam surah ini, Al-Quranul Qadim mengatakan ojo mung ikut syariat itu, tapi juga hakikati, supaya bisa makrifat dateng Gusti Allah. Berarti kalau sudah makrifat itu hanya kekasih Allah. Selain itu nggak bisa. Syariat iki ngelmu sistem sing kanggo ngajarne jasad supaya bertorikoh itu benar. Torikohnya rupa ngaji, rupa sholawat, iku torikoh Pak. Sholat iku kabeh torikoh. Kalau diilmuni ilmu syariat maka benar. Ini perilaku jasad. Lah manusia unsur yang kedua ruhani. Ini harus memiliki dan menganut Kanjeng Nabi, menerima sistem
hakikat ilmu tauhid iku supaya bermakrifat itu benar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sedikit cerita tentang ketika saat beliau Hadratus Syekh Abah Hadi ini, termasuk Abah Asnan iki termasuk murid saking Mbah Yai Said, Desa Nglonggongan, Sumbertebu, Bangsal, Mojokerto. Lah beliaunya dulunya nggih santrinya di Mbah Yai Said itu, santrinya di pondok Kajeksan iki sinten namine? Sudarjo niku lho Pak. Tulangan sinten asmane ya ini? Mbah Maksum niku. Leresah Kajeksan. Lah kleresan Mbah Yai Said iki si pernah adik kula. Dadi sambung pun. Sambung. Cuman beliaunya itu skandal, mendel, senengane. Mboten kados kula kakean cocot. Wis Gusti Allah ndeleh lelampahi kawulane ku rena-rena. Eneng sing dadi apa petani, eneng sing dadi pedagang, wis macam-macam. Bapak Ibu, kita kembali kepada judulnya, mengapa banyak hati manusia merasa Allah itu jauh atau tidak merasa kalau Allah itu dekat. Apa sebabnya? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Niki mangke wonten 2 season, Pak. Season pertama saya mengurai materi. Season kedua nanti kalau diperkenankan ada tanya jawab, ya. Menawi jenengan kersa teko monggo. Terkait masalah seputar tauhid atau seputar ruhani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah ila akhiri ayat. Sebab apa menungso iku atine merasa bahwasanya Allah itu jauh. Padahal pada hakikate Allah itu enggak ada jarak dengan kita. Kronologi, tak bahas kronologi dhisik. Ketika kita sudah menjelang akil balik, kita didayoi sifat basariyah. Allah memberikan sifat basariyah terhadap kita yang di dalamnya sifat basariyah ada kelompok nafsu loro yang katanya menjadi biang keroke hati kita merasa Allah itu jauh. Padahal ya, nafsu itu yang memerintahkan juga Allah. Ketika saat kita menjelang akil balik, nafsu itu diperintahke Allah untuk nggodha sirah iku.
Mengapa Allah memerintahkan nafsu untuk nggodha roh? Sebab roh iki pernah janji menyang Gusti Allah bahwasanya tidak akan memuja dan memuji, menyembah, menghadap, melihat kecuali dateng Gusti Allah. Bala syahidna, nggih Gusti, kula setia dateng jenengan. Alastu birabbikum, wahai ruh, apakah kamu hanya menyembah, memuja dan memuji terhadapku? Betulkah aku Tuhanmu? Allah dawuh, jenengan dawuh, qalu bala syahid. Nah, injil. Akhirnya Allah memuji atas janji kita terhadap Allah. Yang janji itu terjadi sebelum zaman azali. Pertanyaan sampean kali kula, jenengan imut eling kalau roh ini pernah janji? Mayoritas umat manusia jawabe boten merasa janji. Lah ngeten nggih. Tapi Qur'ane muncul. Ini sama halnya dengan ketika saat Nabiullah Adam di surga itu Allah dawuh, Adam, apakah kau ingin terus kekal hidup di surgaku, di rahmatku, makrifat Allah? Iki siji dam ojo sampak kuwi wala taqraba hatihi sajarah. Jangan pernah kau mendekat namanya pohon. Pohon itu, pohonnya itu berbuah, namanya buah huldi. Iki kronologi, Pak. Wis ditandatanganilah perjanjian itu. Allah untuk menguji kesetiaan Nabi Adam, Allah ngutus iblis, mara iblis godha Adam. Ringkes cerita, Nabi Adam kepleset mboten? Kepleset nggih? Kepleset. Memang ini kalau kita sikapi dari sisi syariat, Nabi Adam salah. Tapi kalau kita sikapi dari sisi hakikat, tidak salah. Didasari sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, Allah, sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah pernah dawuh nang para malaikat, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Malaikat, aku arepin dadekno khalifah makhluk di bumi ini, yaitu namanya insan atau manusia. Kan ada yang protes, Banul Jan, akhirnya disebut iblis. Sisi hakikat gak salah, Pak. Nabi Adam itu karena sebelumnya sudah disetting Allah. Panjenengan kali kula persis sejarahe kados Nabi Adam, seperti Nabi Adam. Ketika saat jenengan di alam gaib yang disebut nukot gaib, alam di dalam nutfah, sampak terjadi sampai akil balik, arek cili iku Nabi Adam minangka laksana di surga. Artinya orang melok nyambut gawe, mangan kaade nyambut gawe teko dhewe, yaiku sarana sangka wong tuwa. Lah ngeten nggih? Lho, dijamin. Bayi pun mau lahir
tasik di dalam kandungan iku wis disiapno Allah kebutuhan yang disebut ASI, sehingga gak tumon wong wedok metu asine nek boten hamil. Nggih napa mboten Bu? Nggih. Jane arepe nglahirno monyor-monyor, Pak. Lho iku rahmate Allah wis nyiapno. Iku surga. Sampai lahir bayi yo gak melok nyambut gawe, apa kebutuhane mesti dijamin Allah lewat orang tua. Sehingga ditanamkanlah kasih sayang Allah lewat orang tua itu, sehingga ketika saat orang tua melihat anaknya si kecil, ya Allah Pak, pegel ya apa dadi ilang. Ngoten nggih Bu nggih. Ndelok si bayang jabang bayi kadang-kadang wis suruh anake iku dikutang, anake ta apa iki. Padahal anake dhewe ora saking bungae. Kita sebagai orang laki mencari nafkah di luar, pulang melihat anak lucu seperti itu, pegel langsung hilang. Hilang. Wis surga. Tetapi ketika saat akil balik sampeyan tingali sejarah kita masing-masing, Pak. Syariate memang koyoke salah, tapi hakikate semuanya itu sudah disetting Allah. Wis tinggal nrimo napa mboten. Akhirnya nafsu dikongkon Gusti Allah. Rini asu. Sendika dawuh Gusti, gudon si aiko. Maksudnya roh lho, bukan jasad lho, Pak. Roh. Kelawan nampa Gusti kula nggodha wa zayyina linnasi hubbus syahawat. Nya nggawa perkara sing disenengi menungso pada umumnya. Sebelum muncul hubbus syahawat iku disebut syahwatud dunya, yaiku kesenangan-kesenangan yang bersifatkan materi atau non materi. Materi kados sandang, pangan, papan. Non materi. Iki non materi. Ada yang non materi seperti pangkat, jabatan, kehormatan. Iki non materi. Kehormatan, wong dimulyakne wong jadi hormat iso uga sebab teko ilmune. Makanya pangkat kiai, pangkat gus, al-mukarram nek gak waspada bahaya. Paham? Miturut tauhide bahaya. Pangkat ditokohkan sebagai agama, tokoh agama. Tokoh ditokohkan sebagai tokoh kitab, ahli kitab. Hati-hati. Banyak di situ pujaan dari masyarakat. Sebab keilmunya, sebab kealimannya dalam sebuah ilmu. Sampai-sampai Syekh Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikam itu dawuh. Hei murid, senengo kuwi tatkala diino masyarakat. Tapi waspada saat kau dipuja masyarakat. Iki hikam, Pak. Senengo awakmu tatkala diino dening masyarakat, lan waspada tatkalanya kau dipuja masyarakat. Ini kalau menurut sistem syariat kebalik, Pak. Susah nek diino, seneng nek dipuja. Tapi sistem hakikat kebalikannya. Apa sebab kok disuruh waspada tatkala dipuja masyarakat? Ini nanti pujaan masyarakat iku dadi wisa. Ngerti wisa? Racun yang mematikan terhadap
kemakrifatane atimu nang Allah manakala tidak waspada. Berarti pujaan masyarakat umat iku bisa jadi racun, bisa jadi tidak. Tergantung jenengan. Kados pilih Pak Dokter niku lho Pak. Itu bisa jadi racun, overdosis. Tapi bisa menjadi tombok untuk menyembuhkan penyakit di dalam jasad. Itu harus sesuai dengan petunjuk resep dokter. Sami Pak, gak usah ngomong racun. Ngombe kula nate ngaji nang Lumajang nggih. Wah, ombenane kuat apa? Tak entekno. Ngoten niku kula mulih anyang-anyangan. Loh, berarti tadi racun, gitu. Mangkane engko tak seruput titik-titik ae engko turane cek ditutupno lari-lari mriki. Kok seneng nggih napa? Ngeten Pak. Wong ngombe iku ono macem loro. Ana wong ngombe iku atine sambung nang Allah. Iki ahli-ahli panjenengan. Ahli makrifat Allah. Ya. Ana wong ngombe tatkalane ngombe atine ora iso makrifat nang Allah. Ya. Iki bahaya. Nek sampean ngombe. Krana apa? Iya nek sing ngombe ku mang gak lara watuk kados kula. Nek lara watuk sampean melok dadi lara watuk. Nek sing ngombe jenengan makrifat nang Allah. Niki lho saged munculno sebab musabab. Jenengan sing ngombe karene iku oleh barokah. Duduk barokah sing ana banyu kuwi, barokah iku ana Gusti Allah. Krana sing ngombe ahline Allah, sambung atine datang Allah lewat rasa, lewat sirul asrornya, maka di situ pasti ada bekas utawa teracak. Ngomong Jogokerto teracak. Teracak. Yang teracak ini akan bisa mendatangkan hikmah di dalam perjalanan sampai kali kula datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyun sewu. Sinten mriki sing tau sing nang Mekah. Teng mriku kan ana Hijr Ismail, makom Ibrahim, wonten sendale Kanjeng Nabi. Teracak. Mengapa di sana itu diamankan sebagai aset negara? Ya, sebagai aset negara. Karena sing lenggah utawa sing mancik niki wahu bukan orang sembarangan. Ya. Sehingga iku nek dilelang ngene, wah royokan, Pak. Regine mboten kados regine sandal kula. Sandal kula mari nggih dibong, mari dibong. Lha ngoten. Niki nek umpami dilelang ngono wis miliaran Pak, bahkan triliunan. Wis, Bapak Ibu hadirin. Kelawan apa Gusti nafsu ngomong? Yaiku dulur loro sing ana jero diri panjenengan nafsiyah ambek amarah iki dawuh nang Allah. Kelawan apa Gusti? Dengan apa ya Allah saya nggodha roh iki mang jenengan maksud dan tujuannya liap luakum ayyukum aksanu amala untuk menguji roh itu betul enggak setia nang aku. Langsung dijawab kelawan syahwatud dunia. Akhirnya nafsu iki melampah mlebu nang jagati roh yang disebut kolbun utawa ati. Akhirnya jenengan kali kula sing lanang seneng sing wedok memeti goleki lanangan
Mohon maaf loh, ini proses. Setelah itu wal banin, jenengan kali kula tresno nanggone anak, wal qanatiril muqantara, ya niku syahwatud dunya baik fisik maupun non fisik. Mesti nih Pak, mesti nih. Roh iku harus menolak dengan apa yang dibawa oleh nafsu. Tetapi karena iki proses, siapapun kita pasti meng-welcome, seneng roh iki, ati iki dateng kesenangan dunia. Gak salah Pak. Ing mungguh pandangan hakikat karena iki sudah settingane Gusti Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun adzim. Tatkala penyakit hati berasal dari syahwatud dunya, akhirnya menjadi penyakit namanya hubbus syahawah. Hub niku cintane ati kita. Asyahwah ing kesenangan bangsa. Sifat basariyah tadi iku Kanjeng Nabi dawuh, hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cintane ati nang sakliyane Gusti Allah iku perbuatan syirik khafi hakikate. Naudzubillahi min dzalik. Wis. Ini manakala kita biarkan gak cepet langsung sampean usir dari jagate ati, maka saya suwe semakin lama penyakit ini tidak kunjung hilang, tapi bertambah tebal penyakit ini. Sinten mriki sing kagungan sakit kanker, kanker rahim, kanker payudara, boten kantong kering lho ya. Coba niku nekak ndang sampean tetonang kedokteran terus di operasi dikeluarkan. Saya suwe, saya tambah gede napa mboten? Tambah gede. Makanya betul apa yang dikatakan Allah di dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun, di dalam hati seseorang, fi qulubihim, di dalam piro-piro atine kawula iku maradun, ana siji penyakit. Penyakit iki disebut hubbus syahwah. Penyakit iki gak waras kecuali dioperasikan. Tatkala tidak lekas dioperasikan, namanya penyakit iki maradun, maka fazadahumullahu marado, penyakit ini tambah besar. Bapak Ibu, di dalam nafsu nafsiyah dan amarah akan menimbulkan hasud, riya, takabur dan lain-lainnya yang tergabung di dalam sifat tercela ing mungguh Gusti Allah. Nah niki, jikalau ini semakin besar akan menutupi ainul basirah, ati sampen kali kulo Bapak Ibu, sehingga menjadikan mata hati Anda ini gelap dan tidak bisa melihat atau merasa bahwasanya Allah itu dekat. Jelas nggih? Ringkese wonten mriku. Karena maradun, karena satu penyakit yang disebut hubbus syahwah inilah menjadi biang kerok
yang menutupi, menghijabi ainul basirah di dalam diri kita, meripati roh atau meripati hati, sehingga hati atau ruh tidak bisa tahu nyatane wujude Gusti Allah. Bojo, anak, donya brana. Bentuke kok nutupi cinta ati sampean kali kula tidak terhadap Allah, terhadap tiga hal ini tadi, sehingga cintanya hati kita terhadap selain Allah itu Allah katakan dalam surah Al-Imran tadi, tatkala kau ingin dicintai oleh Allah, cintamu diterima oleh Allah sebagai kekasih, Khalilullah, Habibullah, Waliullah, Rasulullah, syaratnya kudu mengikuti ajarane Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam iki mayoritas nolak ajaran Rasulullah yang di jalur dinut tauhid. Alhamdulillah kula mriki wau panggih dulur sejati kula, yaiku panjenengan yang tergabung di dalam dinut tauhid. Makane kula wau sanjang dateng Romo Yai, los dol nggih. Oke, alhamdulillah. Dadi kula wis mboten enten aling-aling wis los dol, urusan mengke dadine ya apa pikir mburi. Ngeten Pak, umpama ditakoni, apa aga sebabe apa umat iki mangkok gak patek seneng masuk di dalam jalur tauhid? Bahkan ada yang mengatakan ajaran di dinul haq itu adalah dhalalah, menyesatkan. Ada yang mengatakan seperti itu. Oke, tak jawab. Saya berbicara atas dasar sejarah. Sejarah ini berdasarkan Al-Quran. Ingatlah Allah merilis, memberikan wahyu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Anbiya ayat piro golek ana dhewe engko. Enak, jangan tugas. Jangan tugas surat Al-Anbiya. Ayat berapa nanti sampai cari. Ngene dawuhe Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi. Aku Allah. Allah sing dawuh. Iki berbicara langsung terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Aku tidak akan mengutus utusanku sebelum kamu dulu. Termasuk ayat ini khitabnya juga ning Kanjeng Nabi. Kecuali tak wene wahyu. Sing rupane wahyu iki berarti umat mulai Kanjeng Nabi atau Rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mesti ana wahyu iki. Apa wahyu ini? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa? Isine wahyu ajarana umatmu mat tentang keesa aku. Ngoten lho iki. Dengan jalur tauhid iki. Ngoten lho, Pak. La ilah, tidak ada Tuhan illa ana kecuali ingsun Allah. Oleh sebab itu fa'budun, madheponang aku. Sebab menungso atine kabeh roy iku mayoritas padha nyembah berhala sing rupa syahwatut dunya. Wis.
tapak sejarah-sejarah tauhid berhala iku disindir nang Nabi Ibrahim. Recone Raja Namrud dipecoki kabeh. Zaman Nabi Muhammad Lata Uzza iku sindiran. Hakikate ya iki yang disebut berhala adalah yang disebut syahwatut dunia ini. Wis. Ketika saat zaman kenabian beliau menyampaikan hal ini, diteruskan zaman khalifah. Tapi detik-detik khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, oleh karena penentang itu adalah kuat, maka apa yang terjadi? Membikin ahli kitab itu propaganda supaya umat itu tidak mengikuti ajaran dinut tauhid ini, maka mereka mengatakan zalika dhalalatun, ajaran itu sesat. Akhirnya bagaimana nasib Sayyidina Ali? Hasan Husain dibunuh, betul? Dibunuh. Saat itu loh para masyayikh, para kekasih-kekasih Allah yang tergabung sebagai waliullah, diperintahkan Allah menyampaikan itu kelawan bahasa sindiran, bahasa kinayah, bahasa isyarah, sehingga regenerasi kita, umat manusia itu kurang bisa berkembang. Gak paham, Pak. Termasuk kula. Ketika saat saya berguru terhadap Syaikhina sinten kemawon, mohon maaf, iki pengalaman kula. Pertama pendidikan tauhid dateng ambah kula dhewe, mbah kula dhewe. Pendidikan tauhid Syekh Bahri, Syekh Husairi Mansur, daerah Mojosari. Syekh Abdul Majid niku putrane Mbah Wahab tambah beras. Iki sing tak cecepi. Pengalaman maneh Syekh Fakih As'ari Kediri. Pengalaman maneh Syekh Hayi Malang. Wis iki ngomong pengalaman nyecep kabeh tak rangkum. Beliau itu olehnya menjelaskan kelawan bahasa kinayah. Isyarah. Kita sebagai murid Bapak Ibu ngalung ndasi. Contoh, beliau itu memberikan perintah resik ono ya masjid iku bendino wis amu bagian kuno. Secara fisik kita ngeresiki, padahal substansinya ngeresiki hati. Karena taate kita terhadap sang guru itu loh Bapak, akhirnya pemahaman perintah itu dibuka Allah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin. Ngal didi. Terakhir zaman singit-singitan seperti itu Pak. Umpet-umpetan olehnya menyampaikan 2014. Wis, mulai 2014 sampai zaman sakniki digelar cara umum. Wis gak pakai isyarah, bahkan di medsos bermunculan para ahli tasawuf untuk menggelar sekitar wilayah ruh. Banyak buya-buya, banyak gus, banyak kiai
yang sudah berani mulai menyampaikan dinut tauhid ini. Jadi kerdile iman kita tidak bisa ke ihsan ya gara-gara ahli kitab saking kuwate sapa sing wani ngebabno kaya ngeten mesti difitnah. Apalagi dengan bahasa di luar Al-Qur'an. Apakah lewat bahasa Jawa sehingga disebut kejawen? Nah, ngeten nggih. Apakah lewat bahasa yang lainnya? Pokok ini ke bahasa Quran akeh-akeh dijegal, dipateni karaktere dengan bentuk difitnah iku sesat. Tujuannya supaya umat yang ada di jalur syariat fakot gak naik ke hakikat menuju makrifat dateng Gusti Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Enggak merasa memangnya. Karena apa? Enggak tahu nyatanya Allah. Allah sik samar, Allah sik gaib. Bagi hati seperti itu sehingga berani mengatakan dzalika dhalalatun. Semua hal yang seperti itu dinut tauhid iku sesat. Akhirnya kita sebagai umat gak wani Pak nyedek. Lah yang mengatakan itu orang yang ditokohkan. Nggih mboten? Ya iki persoalane mengapa sebab umat ini tidak mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Nggih mboten mriki. Tapi ketika saat muncul tahun 2014 wis beda, Pak. Beda, eranya sudah beda. Sudah banyak generasi-generasi dulu yang terpendam iku bermunculan untuk menyampaikan dinut tauhid. Padahal sudah jelas ayatnya. Liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa qala aidan walau karihal kafirun. Maksud dan tujuannya substansi tentang tauhid dinut tauhid itu untuk membebaskan hati dari kunjorone hawa nafsu tadi. Wis seru sejarahe, wis seru alasane mengapa Allah itu hati kita tidak merasa dekat, bahkan Allah itu jauh. Inilah sedangkan kita di dalam tahapan kawulane Allah Islam, iman dan ihsan. Kalau terus ada di situ imannya itu belum ihsan, Bapak Ibu. Wis apa solusinya? Lagi yang penting. Bagaimana solusinya bagi hati saya yang tadinya Allah jauh, Allah gaib, Allah sir, Allah samar menjadi Allah dalam diriku nyata, jengleh-jengleh. Jawabannya pertama, mlebu meloo nang ajarane kanjeng Nabi. Wis. Sinten yang meneruskan? Siapa yang meneruskan estafet tongkat ajaran dinul haq ini kanjeng Nabi? Tadi sudah saya katakan. Itu ada dua jalur. Ya. Zaman khalifah itu adalah beliau satu jalur. Di luar nasabnya beliau disebut khalifah. Lah sekarang penerus khalifah adalah tabi'ina sholihin. Ini. Tapi di jalur nasab, di jalur dzurriyyah beliau disebut habaib. Disebut habaib. Dua jalur ini, Pak. Ini terpisah, terpecah menjadi dua juga. Kalau di jalur sahabat, bukan nasab, bukan keturunan beliau,
disebut tabi'in, itu ada yang as-solihin, ada yang tidak. Yang as-solihin adalah beliau yang meneruskan tidak hanya secara syar'i tetapi juga ajaran secara hakiki. Tapi yang tidak ada as-solihin, beliau hanya memegang ajaran syar'i faqat. Paham Pak? Habaib yang ngono padha. Sama. Ada yang meneruskan secara kafah ajaran Rasulullah, baik secara syar'i maupun hakiki menuju makrifat Allah, ada yang hanya secara syar'i. Bapak Ibu, kalau kita cari solusi dari Allah iku mau gaib atau samar supaya menjadi cengleh-cengleh, pertama ikutilah tabi'in as-solihin. Wis disindir nangone pujian tombo ati iku limo sawernani. Salah satu di antaranya orang soleh yang harus kita kancani, kita dekati. Soleh sing ya apa? Alim sing ya apa? Alim sing hatinya dari ajaran dinut tauhid. Mengapa kita gembuli? Supaya mengajarkan terhadap kita bagaimana caranya ruh ini wad'u ila rabbik bisa bali menyang Gusti Allah sadurunge bali. Bali ya sira sadurunge kau dipanggil bali. Mati ya sira sebelum kau mati. Ngaten niki. Berarti bertauhidlah. Setelah kita mengikuti ajaran yang di dalam ajaran Rasulullah dinut tauhid, pasti kita akan diajarkan bagaimana caranya kita bebas dari belenggunya hawa nafsu, yang hawa nafsu membelenggu kita lewat syahwatud dunya, sebab syahwatud dunya itu yang menutupi hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah itu samar dan gaib bagi hati kita. Akhirnya kita akan diperintah orang soleh tadi untuk melakukan uzlah, khalwat. Dan ini beliau Romo Yai Said juga mengajarkan tentang uzlah atau munajat tiap malam. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu. Pasti Pak, ulama-ulama salih ini mengajarkan kita untuk selalu berdialog pada Allah lewat jalan uzlah atau khalwat seperti ini. Bapak Ibu, ketika khalwat atau uzlah atau zuhud topo meditasi, disitulah yang disebut pengusiran nafsu dari jagatnya roh, yaitu hati. Ilmu amal istiqomah ini yang dilakukan oleh beliau dalam kurung disebut uzlah, itu yang membebaskan, faktor yang membebaskan bebasnya hati ini, ruh ini dari kunjorone penjaranya hawa nafsu. Kalau itu sudah berlaku di dalam hati panjenengan Bapak Ibu, tadi saya mendengar dawuh Kanjeng Nabi, adzikru utawi zikir iku syifaul qulub, tombone piro-piro ati sing berpenyakit. Pertanyaannya, adzikru itu yang bagaimana?
Zikir yang bagaimana banyak di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang masalah zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Wa qala aidan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, dan lain sebagainya. Intinya dengan zikir ini akan menjadikan hatimu damai, sebab penyakitnya sudah sembuh. Pertama tadi kita selalu silaturahim, selalu gombol ambek wong soleh. Lah wong soleh iku yo gak mesti kopyani ngalor ngidul eret-eret bukan itu toh. Tidak harus seperti ini, mboten. Bisa jadi beliau sebagai petani, pedagang. Bisa jadi beliau itu memang diletakkan posisinya oleh Allah sebagai tukang ngaji Quran, tukang ngaji kitab, menjadi pejabat, saged mawon Gusti Allah iku mau gawe acara. Jenenge dalang ya gak tahu kentekan lakon. Bahkan bisa jadi kekasih Allah yang seperti ini itu menjadi orang di mata masyarakat dibenci, diino, dikatakan orang yang subhanallah sampah masyarakat lah. Wis gak ono ajine, wis gak duwe, melarat, yatim dan lain sebagainya. Dan nasib seperti ini fisik dohir pernah dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau lahir, Pak iya wis gak eneng. Sebelum jangkep ASI datang Siti Aminah, beliau sudah sedo. Loh, nasib Pak. Artinya hal-hal yang seperti ini aku yakin semua kekasih Allah mengalaminya. Subhanallah, itu adalah pembelajaran secara mental atau hati supaya kuat di mata Allah Subhanahu wa taala tatkala nanti dihadapkan kondisi yang tidak ada. Sehingga menjadi hati yang tegar, hati yang tidak putus asa. Wala tayasu fi roihillah, kata Allah. Jangan kau berputus asa dengan keadaan yang seperti itu. Ingat, di situ ada aku. Temui aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, selalu gumbuli. Sampai nek bendino kaiso nggumbuli ambak wong sing saleh. Minimal lah 1 minggu 1 kali. Mbuh gembul sampean iku mang dalam rangka bisnis apa dalam rangka nopo terserah. Sing penting dekatono orang yang seperti itu. Pasti beliau akan memberikan beberapa pengetahuan ilmu perjalanan ruh nuju nang Allah Subhanahu wa taala. Wis. Bapak Ibu, kalau sudah kita menerima ajaran Rasulullah itu di jalur tauhid ini, lekas jalankan berupa uzlah utawa kholwat. Pun niki memang harus dimandekani ambek guru sampean kali kula. Artinya kita punya guru. Yang guru itu mesti bisa sampai pada Allah. Ini yang sering kami katakan sebagai guru akhirat. Pun. Jadi kita tidak akan salah ketika saat kita berjalan menuju dan bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Mesti nggawa niki guru niki. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah, kata Rasulullah, kata Allah di dalam surah Al-Kahfi, falyamal amalan salihan, uzlahlah kau, kholwatlah kau, nyepio dirimu dari perkara-perkara yang ada kaitannya dengan kesenangan dunia.
Sehingga Allah memberikan fasilitas rupa sholat 5 waktu. Iku untuk meninggalkan hal itu. Berhubung kita nggak punya guru untuk mendidik ajaran Rasulullah iki, sholat sampak bungkuk, ati iki sik kelingan sak liyane Gusti Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khashi'un. Waqala aidan qad khashiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Mengapa kita kok ya selalu tidak bisa makrifat Allah, lebih-lebih ketika di dalam sholat? Hakikatnya kita itu telah mendustai pertemuan terhadap Allah. Sampai ada yang bilang itu ajaran Siti Jenar, itu ajaran sesat, itu ajaran al-halat. Ajaran yang manunggaling kawula Gusti. Nyun sewu Pak, sebetulnya ini proses ahadiyah menuju ahad. Ketika di ahad, maka yang terjadi hatimu gong lewang lewong. Wis gak ono ngarep, gak ono mburi, gak ada kanan, gak ono kiri, gak ada wetan, gak ono kulon, gak ono ndukur, gak ono nisor, gak ono kidul, kidel, ambek gak ono ler. Wis. Syekh Ibnu Athaillah gong lewang-lewung iku dibahasakno ngene, Pak, dalam hikam. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Sing madhep ya gak ana, sing didhep ya gak ana. Perkara sing kanggo ngadhep nyawang ya wis gak ana. Diwastani apa? Meneng wis. Niku gambarane umpama diomong gong lewang lewung. Iki wong luar Jawa gak paham apa gong lewang lewung. Akal baik akalmu maupun hatimu telah dicuci oleh Allah dari kesenangan dunia itu, sehingga dirimu sudah tidak ada, sehingga yang ada la maujudan illallah. Keumpama dulu zamane al-halat mengatakan anak al-haq la fi jubati ilallah. Umpama saya mas ada pada zaman itu dan menjadi ahli hukum, siap saya menjadi lawyernya untuk membela supaya tidak dibunuh. Ngene lho dulur, sing disebut manunggal ling kawula kelawan Gusti ku ngene lho. Wayah jenengan saat jenengan uzlah. Iki prosesnya ada di 3 pintu dalam ahadiyah itu. Syu'arul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Bahasa Indonesia ini. Anda dipaksa untuk merasakan kehadiran Allah hidup wujudi iku dalam dirimu. Karena Allah wal awwal wal akhir wal dhahiru wal batin. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yen Allah aku iki luwih idek ketimbang urat nadi, itulah yang disebut hidup. Ngeten, ketika ruh iki manguzlah solo nuju wusul Allah. Pertama di pintu syu'arul basirah, proses pensucian dari syahwatut dunia yang bersarang di dalam hati. Setelah proses itu selesai, pintu kedua ainul basirah, jenengan bertemu Allah. Posisi roh iku fitrah, bebas, sudah tidak ada selain kecuali Allah. Itu yang dimaksud la ilaha illa ana. Tidak ada
Tuhan kecuali saya. Mana ruhnya hancur. Ruhnya itu hancur. Apa? Fana. Semua yang terbilang masih wallah, perkara selain Allah, yang kumaksud Allah bukan nama, hidup bukan sifat, sesuatu yang tidak bisa kau namakan, laisa kamislihi syai'un, itulah Anda disebut manunggaling kawula Gusti. Nek cara bahasa kitab hikam namanya arifin. Wong sing makrifat dateng Gusti Allah. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Karakter imane arif itu ora nyawang perkara apa wae kabeh iki wujud. Ndak. Nyawang perkara apa wae kabeh iku gak wujud. Sing wujud mung tunggal, yaiku kang aran hidup. Itulah yang berperan baik di dalam masjid maupun di mushola, di majelis taklim, di doli, di manapun. Di situ yang berperan adalah Allah. Ini khusus bagi hatinya si arifin. Karena tampilan dohir semuanya yang disebut makhluk utawa kon atau nurullah, iki semuanya hancur termasuk dirinya makhluk. Iku sing dimaksud ahad itu di situ. Dan ini juga sudah tertuang di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Kul katakan Muhammad, ajarkan Muhammad, huwa utawi hidup iku Allah, utawi jenenge Allah iku statuse ahad tunggal ka ono liya. Barulah iki ka ono syirik khafi atau syirik jali. Inilah orang yang sudah menunaikan wa inna ilaihi raji'un. Gamblang nggih. Biyen Pak, sadurunge tahun 2014, mana ada yang berani. Mboten enten sing wani. Iku mang nanti akan menjadikan fitnah. Jadi Allah ngerapeti niki. Muncul di 2014, akhirnya sudah dikebiar semuanya. Tanda apa? Itu kok 2014 munggah. Sudah penghujung akhirul zaman. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Tatkala zamannya sudah habis, artinya secara individu tatkala mati itu datang, ya, berarti zaman sudah habis. La yastaqdimuna sa'ah. Gak iso diundur, gak iso dijokno. Wong bahasa syariat itulah kematian. Ojo sampai mati dhisik, pesenku datang jenengan. Nek gak ruh sampean iku wis iso bali makrifat nang Gusti Allah. Wis iku pesen kula mek sitok-tok nang para jamaah, ojo mati dhisik nek gak wis makrifat. Dalane makrifat nang Allah iku tono ajan Rasul yang dinul haq. Sekarang diterusno tabi'in as-solihin yang sering saya katakan sebagai guru akhirat. Yaitu guru yang mengajarkan hati khusus terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut ilmu tauhid adalah ilmu untuk mengesahkan hati pada Allah. Supaya tidak ada perserikatan hati terhadap Allah lewat hubbus syahwat niki. Sehingga dengan begitu nanti hatimu akan ditekan oleh warid untuk mengiman hanya pada Allah walaupun jasad berinteraksi dengan syahwatud dunya. Contoh jenengan nyambut gawe lancar karena sampean punya amaliyah yang istiqomah, misalnya surat Waqiah opo Ar-Rahman, Anda tidak akan melihat surat itu.
Anda, hatimu akan melihat Allahnya yang berperan, bukan surat Ar-Rahmannya. Anda melihat apapun makhluk di depanmu, kau tidak akan gaib, akan nyatanya Allah di situ. Itu namanya tauhid. Itu warid akan menekan hatimu untuk beriman hanya pada Allah yang berperan. Sehingga tatkala hati sudah terkondisi di dalam ini, di dalam duduk di musyahadah pada Allah ini, jenengan tidak akan pernah goyang. Iman yang sudah ihsan tidak akan pernah goyang dengan apa yang dihadapkan Allah. Dua macam, opti dan basti, takdir enak dan takdir rapena. Karena hatimu sibuk mengurusi, melihat nyawang musyahadah bahwasanya hanya Allah yang berperan. Kesimpulan, jadi satu, sebab manungso gak merasa Allah dekat itu karena meninggalkan dan jauh dari ajaran Rasulullah. Apalagi umat iki mengatakan ajaran dinul haq itu sesat. Ini sudah tertuang di dalam surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nek wis gak percaya ambek ajaran dinul tauhid, dinul haq ini, maka orang itu statusnya adalah innal ladzina kafaru, dikandani atau tidak dikandani, dimawaidkan atau tidak, didatangkan ajaran itu atau tidak, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum, dikandani atau tidak, tetap artinya la yu'minun, tidak percaya. Makanya saya tadi bilang, kata kunci ajaran ini, apakah ada nur iman ning ati sampean bahwasanya ini ajaran Rasulullah yang disembunyikan? Sudah iman belum kalau Rasulullah juga ngebab noniki? Sudah iman belum dengan adanya acara apapun itu terselenggarakan dikarenakan hanya Allah yang berperan? Kalau sudah ada dalam hatimu, maka akan bisa menerima apa materi yang kami sampaikan tadi. Bapak Ibu hadirin, itu yang pertama. Yang kedua, solusi bagaimana kita ketika saat masih diproses penuh hijab hati kita. Ya tadi itu, dekatilah guru akhirat. Kata Rasulullah, walau bisin, adanya itu di negeri Cina, datanglah ke sana. Apabila orang itu kau benci secara syariat, kalau ilmunya ada di orang itu, dekatono. Dengan maksud dan tujuan biar membimbing ruh kita pada Allah. Secara otomatis, kalau ajaran itu sudah diintep nining ati sampean, sampean pasti akan diperintahkan untuk melakukan uzlah dengan istiqomah. Itulah cara untuk kita keluar dari jebakan hawa nafsu. Sehingga Allah akan nyata, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada season yang kedua. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, monggo kami persilahkan.